Hooligans, kembali lagi ke episode ke-32 podcast Bola Total Weekly, satu-satunya podcast sepak bola mingguan di Indonesia yang membahas isu-isu paling panas di dunia sepak bola. Mungkin nggak ada minggu yang sepanas minggu lalu. Sepanjang musim ini banyak sekali final dan laga yang menentukan siapa juaranya. Well, nggak ada yang menentukan, ada yang enggak. Liga Italia misalnya itu hanya formalitas, Juventus 100 poin, 102, wow, luar biasa. Says more about the league than the team, I think. And di Liga Jerman lagi, DFB Pokal, Bayern Munchen mengalahkan Borussia Dortmund. Membuka sebuah pertanyaan sebenarnya, tim ini dibandingkan tim yang sebelumnya lebih baik atau tidak. Di Piala FA Inggris, akhirnya Arsenal mengakhiri 9 tahun penderitaan fansnya. 9 years ya, 9 tahun yang lalu lu pada ngapain? Lu masih nete ya? Oh, you have boobs now. Anyway, dan yang paling signifikan adalah Atletico berhasil memecahkan duopoli secara formal antara Real sama Barca di Liga Spanyol dengan menjuarai La Liga. Nah, what's next setelah 3 kemenangan untuk 3 masing-masing tim tersebut, atau dalam kasusnya Atletico Seri, untuk kedepannya, dan itu akan kita bahas di podcast kali ini di studio Pro Total, Cekila Studio. Udah ada editor kita Eki, Mr. Boobs, Resi, I'm gonna call you Mr. Boobs from now. Sama tamu spesial dari dunia soccer, Keke. Right? Keke, not Keke. Oke, mungkin dari Keke dulu, gue mau ngomongin soal Atletico. Seri, satu sama di Nou Camp. Dengan kehilangan Diego Costa sama Arda Turan. Mungkin salah satu stadium paling susah menghadapi Barca yang pasti mendominasi 60-70% of the ball. But they got the result, 1-1. Apa yang menurut lo paling impresif dari Atletico di pertandingan tersebut? Kalau menurut gue, yang membedakan Atletico dari Barca adalah mereka desire-nya kuat. Di apa? Desire. Desire. Kalau seperti yang waktu itu si kaptennya Atletico Gabi bilang, apa yang membedakan dia dengan Barca dan Madrid? Kalau Barca dan Madrid itu kan udah punya sejarahnya udah gede. Iya, history ya, panjangnya. They have big history. Tapi kalau Atletico, mereka kan terakhir menang La Liga aja tuh udah sekitar 1 dekade lalu gitu kan. Iya. Waktu Simeone masih pemain. Iya, betul banget. Nah, jadi kalau Gabi bilang, semua punya motivasi, semua punya peluang, tapi yang punya desire, yang punya the biggest desire, the biggest passion itu Atletico. Kalau misalnya nomor 1 desire ya, sama ada quotes menarik ketika usai Liga Champions lawan Chelsea, katanya Diego Simeone, terima kasih ibu pemain Atletico karena telah membuat mereka punya huevos yang gede, biji peler. Ya, cuman selain courage, desire, what's the second faktor yang menyebabkan Atletico sebegitu impresifnya? Mungkin nggak hanya di pertandingan kemarin, tapi sepanjang musim ini. What is the X factor? Bisa jadi Diego Simeone itu sendiri. Kolo. Iya. What do you like about him? Dia itu berkarakter. Maksudnya dia itu mengingatkan gue dengan sosok Jurgen Klopp ya. Klopp? Ya, Borussia Dortmund yang musim lalu. Jadi maksudnya mereka itu sebelum melatih Klopp, sebelum melatih Dortmund, sebelum melatih Atletico, mereka bukan pelatih yang punya pengalaman seperti Ancelotti. Iya, jadi masih relatif newcomer gitu ya. Iya, nah tapi dengan begitu, jadi si Simeone ini dengan dia melatih Atletico ternyata dia seperti menemukan hasratnya di Atletico gitu. Apa mungkin dia emang karena dia legenda Atletico, mungkin bisa jadi. Dan disitulah jadi karena dia merasa Atletico itu klubnya sendiri, jadi dia ingin memberikan yang terbaik. Ada sense of belonging mungkin ya. Oke, kedepannya, this is the tricky question. Menurut lo prestasi ini anomali? It's only gonna happen this season? Atau awal Liga Spanyol yang selama ini terkenal dengan ketidakperimbangannya jadi a big three mungkin? Atau what do you think going forward? Apa yang bakal terjadi di Spanyol? Yang pasti menjadi anomali, gue nggak tahu juga ya. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi Atletico ini lucu. Kalau selama Simeone ini masih melatih ya, menurut gue mereka akan bisa terus bersaing. Karena Atletico ini lo perhatiin musim awal, di saat Barca beli Neymar, Madrid beli Bale, mereka justru jual Falcao. Tapi apa yang terjadi? Diego Costa. Mereka menang La Liga gitu. Jadi kalau menurut gue Atletico ini ya kalau mereka bisa konsisten dan bisa, kalau menurut gue sih mereka udah cukup solid ya. Kalau sebagai tim yang baru gitu sejak ditinggal Falcao gitu. Jadi ya kalau bisa konsisten bisa
tahun depan bisa ya, walaupun mungkin bukan jadi juara lagi, setidaknya udah bisa mengganjal menjadi kerikilnya Barca dan Real Madrid. Oke, satu pertanyaan, satu jawaban singkat. Okay. Ada kemungkinan Diego Costa cabut, apakah mereka bisa menemukan penggantinya? Tidak. Sebetulnya kelihatan dari kemarin ya, untuk Costa cedera, itu ada Adrian Lopez. Ya, kalau gue sih optimistis, mungkin dia bisa. Oke, for the good of the game, mudah-mudahan bisa Iya. di tahun depannya. Oke, thank you Keke. Sekarang gue mau ngomong ini nanya ke si Sola Ali, apa namanya, Big Tits kan sih. Oke, PR lo adalah ngomongin soal Piala FA. I know you're a Liverpool fan, but let's talk about Arsenal. Apakah Piala FA kemarin yang dimenangkan dengan jerih payah melawan sebuah tim rival itu piala pertama dari piala-piala yang menyusul musim depan atau awal dari sebuah musim puasa baru? Menurut gua trofi kemarin tuh penyelamat Wenger buat penyelamat Arsenal ya. Oke. Iya, karena yang kayak Wenger bilang kan, ini trofi yang sebenarnya apa? Dia bilang sih ini awal dari kebangkitan Arsenal, awal dari piala-piala baru nantinya gitu. Iya. Walaupun ya mungkin itu euforia dia atau enggak, kelihatan juga kan apa? Iya sih, lega deh kayaknya. Lega banget kan lihat trofi, aduh gitu, bagus banget gitu. Lama banget kalau pegang gitu ya. Iya, terus apa? Trofi. Terus udah ada gosip-gosip dia mau ditawarin apa kontrak baru 3 tahun dengan dana yang besar, apa budget transfer 100 juta gitu kan, sampai wah menurut gue sih bisa jadi ini jadi awal kebangkitan. Tapi Arsenal bakal Arsenal pada akhirnya Arsenal udah Arsenal gitu. Okay. Apakah mereka bisa? Kayak Liverpool. Iya. Ya gitu, maksudnya ya masih banyak yang Oke, next Eki. Lo kan nonton piala yang paling seru ya, final DFB final ya. I don't know if I'm saying it right. Bayern menang 2-0 extra time lawan Borussia Dortmund. And ini tim Bayern yang ekspektasi gede banget di awal musim. They still won 4 trophies. Tapi ada sebuah kesan kalau Bayern musim ini tidak sebaik musim lalu. Menurut lo dengan kemenangan 2-0 kemarin, apakah kritik-kritik tersebut yang lucunya biasanya datang dari internal klub mereka kan, alumninya lah, veterannya, gitu kan? Apakah terbungkam sedikit dengan hasil kemarin? Jelas ya, pertama karena kemarin ada anomali sedikit di timnya Pep Guardiola, karena Guardiola secara mengejutkan dia main 3-4-3. Itu kaget banget kan, karena dan dia by the way seragamnya Bayern ke Barca. Iya. Itu ngomongin vlog. Oke. 3-4-3. 3-4-3 dengan ada demi meredam serangan balik Dortmund kan itu. Jadi kayak dia memperlihatkan bahwa aku juga bisa pragmatis gitu kan, dan itu menarik gitu karena golnya Robben sekalipun itu dibuat lewat serangan balik gitu. Itu kekuatannya Jupp Heynckes yang musim lalu kan. Musim kemarin. Jadi ini yang menarik, makanya karena yang kalau ditanya apakah ini membungkam kritik, iya jelas iya, karena ternyata Bayern Munich-nya si Pep juga bisa punya cara lain untuk bermain gitu kan. Dan ini menurut gua DFB Pokal ini kayak semacam apa ya, akhir yang klimaksnya lah, karena dia memang butuh trofi ini buat membungkam kritik setelah juara, secara juara dipastikan juara kan mereka main benar-benar menurun banget. Jadi ini benar-benar kayak apa ya, ya klimaksnya lah itu ya gitu. Ya. Just kidding. Oke, speaking of klimaks, tapi you know. Going forward untuk musim depan, apa yang bisa dibenahi sama Pep di Bayern? Gue penasaran karena dia mau buang Mandzukic juga, apakah benar-benar dia pengen main tanpa striker kayak dulu lagi? Itu yang bikin penasaran gue pertama. Oh iya. Sorry. Tapi si Pep ini beberapa kali dia kayak pengen mainin sebenarnya kayak mereka dulu, dan gue penasaran apakah musim depan dia mau bakal main kayak pas di final DFB Pokal ini atau kembali ke biasalah ball position dominasi. Oke, thank you. Jadi guys, jadi kesimpulan dari 3 pandit kita adalah optimistis akan Atletico, Wenger selamat, sama apakah Bayern akan ke Barcelona lagi musim depan? Mudah-mudahan enggak. Demikian untuk part 1 podcast What Total Bikin 32. Di part 2 kita akan ngomong soal preview final Liga Champions. Stay tuned.